Yakin kenapa ijazahnya nggak ditunjukkan saja ke publik? Nah, akan berkali-kali ya. Kalau memang asli, tunjukkan aja biar nggak bikin gaduh. Katanya Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang press conference, tunjukkan ijazahnya. Yang so-called asli, selesai. Iya. Saya sampai bertanya tuh. Boleh, silakan. Saya sebentar dulu. Saya sampai bertanya. Bentar. Ya. Sama seseorang yang membela. Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin, kenapa nggak ditunjukkan? Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran nama baik tidak relevan sama sekali gitu ya. Urutan-urutan. Kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan apakah masih akan ribut atau enggak, saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya, kalau asli, kalau palsu. Asli, kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya, orang udah asli. Ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM polisi. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi clear itu kan. Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU, teman-teman semua. Dalam istilah ombudsman, diduga maladministrasi untuk dua hal. Satu, tidak profesional. Kedua, tidak cermat. KPU maladministrasi. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya. Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Rismon Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Saya sendiri terus terang, saya agak merasa malu, terpukul juga karena ya pernyataan saya sebelumnya ternyata tidak terbukti. Apalagi saya merupakan bagian dari pendukung Jokowi untuk 2 periode, 2014, 2019, bahkan sebelumnya pada saat pencaguban di DKI Jakarta. Tapi sekarang saya merasa terpukul. Sedikit malu juga lah, tapi apa boleh buat. Nah sekarang, tapi pertanyaannya adalah, udahlah Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang, press conference, tunjukkan ijazahnya.
yang so-called asli, selesai. Iya. Saya sampai bertanya tuh. Boleh, silakan. Saya sebentar dulu. Saya sampai bertanya Bentar. Ya. sama seseorang yang membela. Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas baik. Suryo ini orangnya objektif. Kalau yakin kenapa ditunjukkan? Kalau Sebenarnya ada sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak Iya. dengan tunjuk begitu saja. Diam kok saya. Oke, Mas saya Rifai, kira lagi, kalau Pak. yakin kenapa ijazahnya nggak ditunjukkan saja ke Nah. publik, Pak? Pertanyaan dari Bang Refli itu sebenarnya sudah diutarakan berkali-kali ya. Salah hukum ya, Ya, saya ya, tambahkan. silakan. Begini, Di situ saya. bro, Ya, boleh. kalau kita bicara mengenai urutan-urutan menyelesaikan kasus ini, maka kita lihat harus kausa primanya apa. Ya. Kausa primanya adalah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, ya kan? Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang mau melaporkan, yang akan melaporkan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diproses pidana, Sepakat. kan? Sepakat. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu, kalau kausa primanya adalah masalah ijazah, itu dulu yang dibuktikan. Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi Bang Refli. pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran Pencemaran nama baik dan tidak fitnah. relevan sama sekali gitu ya, Itu Bang? urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap. Ini sudah mau diproses. Ya. Kan persoalannya di sana, bro. Kalau seandainya ada sebuah putusan yang inkrah mengatakan ijazah itu asli, selesai semua. Nah, sekarang soal ditunjukkan. Begini, kita ini bicara tentang good governance dan clean government. Ya, yang namanya azas-azas pemerintahan yang baik itu, transparansi itu didorong. Ya, kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan, apakah masih akan ribut atau enggak? Saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya, Kalau saya pasti. asli. Ya, kalau palsu. Asli, Kalau palsu. kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya. Orang udah asli, ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM Jadi polisi udah sederhana. bilang asli, Bang. Nah, Kalau nanti dulu. palsu Ini saya pasti jawab ribut. dulu. Kalau asli mau semua orang awalnya ribut pasti diam. Selesai. Oke, saya dulu ya. Saya mau mengcounter apa yang disampaikan Pak Rifai dulu ya. Oke. Karena saya juga evidence pada waktu gelar perkara khusus. Tadi Pak Rifai mengatakan bahwa kalau ijazah ditunjukkan, kemudian kalian akan diam, semua diam. Enggak betul. Enggak. Jadi pada gelar perkara khusus di Kita mana bicara. kami berdua dari 4 Apakah saksi. menjamin Sebentar, selesai? sebentar Pak ya. Waktu itu kami sudah gelar perkara khusus, kami mengharapkan bahwa semua hasil penelitian kami itu mendapatkan kesempatan untuk kami sampaikan di situ. Tapi saksi ahli seperti kami hanya diberi waktu 5 menit untuk memberikan penjabaran atas sekian beratus halaman. Itu yang buat kami itu tidak fair di situ, ya. Kami tidak bisa memberikan kesaksian keahlian kami. Nah, maka itu salah satu dari alasan kenapa yang kami sampaikan untuk gelar perkara khusus yang tidak ada kesempatannya kami bukukan, biar masyarakat yang lebih pantas untuk menyaksikan, untuk bisa membaca dan untuk bisa mempelajari sesungguhnya seperti apa ijazahnya Pak Joko Widodo. Seperti itu. Jadi tidak benar ya bahwa kami terdiam semua itu tidak benar. Mas Rifai. Sama sekali. Kemudian yang kedua, saya mau jelaskan lagi soal apa yang disampaikan. Saintis itu kalau Pak Ade Armando ingat ya pada waktu pernah menjadi seorang ilmuwan akademisi. Kita ada operasi yang namanya hipotesis. Hipotesis itu H0 atau H1. Ya, ilmuwan itu beroperasi pada H1. Kalau dalam konteks ijazah, H0 itu adalah ijazah itu palsu. Oke. Ya. H1 ijazah itu asli. Ilmuwan atas dasar value ya metodologis kita selalu beroperasi di H1 bahwa ijazah itu asli. Maka pertanyaan penelitiannya adalah apakah ijazah itu asli? Nah, itulah pegangan kami. Dan hasilnya Palsu secara saintifik. baik. Gitu. Mas Rifai, silakan. Oke, kita kembali lagi di channel ini di mana sebuah cuplikan video pada pagi hari ini. Nah, di mana yang belum kelar yaitu ijazah Pak Jokowi yang udah lama selama 4 tahun. Nah, awal pasti udah direncanakan untuk pemalsuan Jokowi memang udah niat jahat. Nah, di mana kita menurut netizen atau masyarakat sini betul harusnya jurusan punya arsip pada waktu legalisir. Rektor UGM lah yang menjadi biang gaduh karena kebohongan sistematis. Tolong pengadilan uji korban dokumen Jokowi dan UGM. Nah, karena hasil rekayasa dan baru dibuat di belakangan ini. Nah, bukan main kalau betul bisa masuk museum rekor salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.
yakin ini ternyata dipimpin oleh presiden dengan ijazah bodong dan bisa selama 2 sesi atau 2 periode. Nah, juga hutangnya bertambah berlipat-lipat. Dia di Mbak Google hutang tahun 2004 sampai tahun 2024, padahal negeri itu sudahnya bukan main-main. Nah, orang yang percaya omongan Roy Suryo CS kelihatan bodohnya, dan orang bodoh itu paling mudah diprovokasi masalah ijazah yang diprovokasi sama orang mantan narapidana dan orang-orang yang tidak dipakai oleh pemerintah. Nah, saya yakin dan semua argumen-argumen yang rasional pihak Roy Suryo CS bahwa ijazah Jokowi 50 juta persen yaitu palsu. Segera tangkap dan diadili Pak Jokowi. Nah, kemudian apa mungkin UGM sesungguhnya yang jadi penaung para perusak bangsa ini? Nah, betul juga bikin emosi melihat kelakuan Jokowi yang tidak punya hati. Nah, cabut gelar Prof dan DR-nya. Penegak hukum sekarang juga palsu supaya integritas mereka tidak untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi untuk melindungi Jokowi dari polisi, jaksa, hakim, media yang mau dibayar Jokowi. Jadi semua administrasi negara juga dipalsukan oleh Pak Jokowi atau mantan presiden kita yang ketujuh. Nah, sangat benar yang Bapak ini katakan, kemana arsip legalisir ijazah Jokowi di UGM? Aneh kalau arsip di Fakultas Hukum atau UGM tidak punya arsip. Kasihan sekelas UGM jadi jelek namanya akibat rektor yang membela kebohongan dan kepalsuan. Nah, demi jabatan dan cuan memalukan. Itulah akibat rektor diangkat oleh pemerintah, tidak dipilih oleh akademisi. Sejak zaman pemerintah Jokowi cara mengangkat rektor tidak dipilih oleh para akademisi atau senat mahasiswa di pergaulan tinggi tersebut, tetapi oleh Jokowi diangkat oleh pemerintah. Nah, kita tetap semangat walau perkara terkait Jokowi pasti susah ditembus. Tidaknya kita akan tahu kalau presidennya Prabowo Jokowi kebal hukum. Nah, semua yang pernah kuliah pasti negeri proses ijazah masa gitu aja nggak selesai-selesai. Nah, akibat dari ijazah palsu ini telah menimbulkan dampak masyarakat muak, bodoh, dan gaduh. Tolong Jokowi negarawan jujur datang dan buka ijazah aslimu di pengadilan. Baru kali ini Indonesia punya mantan presiden tidak istiqomah dan tercatat paling jelek, pembohong. Nah, setuju, ayo semua membela yang benar dan tidak bohong rakyat. Benar sekali kata-kata abang ini, tinggal UGM mau jujur atau tidak, itu saja. Karena kebohongan dan pengkhianatan sudah nampak benang merahnya. Nah, kalau pada akhirnya ternyata ijazah sarjana UGM palsu, maka rektor UGM saat ini harus bertanggung jawab dan harus dipecat dan dipidana karena berbuat gaduh dan memberikan berita bohong. Yang wajib diperiksa rektor UGM bahwa ke pengadilan semua yang melindungi wajib diperiksa. Sudah banyak yang bersaksi kalau ijazah palsu, tapi jaksa tetap gak mau vonis. Nah, selanjutnya teman-teman, tangkap Sere dan diadili Mulyono Jokowi CS bersama geng Solo karena tidak lulus atau ijazah palsu masulkan Gibran. Nah, Jokowi lah yang membuat gaduh rakyat Indonesia mau gak mau digaji rakyat, tapi lupa terus rakyat ditipu selama 10 tahun sampai sekarang masih bohong. Nah, apakah karena saking baiknya UGM pada Jokowi sehingga legalisir ijazah tidak perlu diteliti dengan aslinya? Nah, masuk akal juga abang ini bicara, semoga kebenaran terbuka terang benderang yang membuka dalam kebenarannya. Setiap kebohongan harus dibongkar, siapapun yang terlibat kebohongan harus diseret ke pengadilan, di mana sebetulnya hanya satu kata dari presiden, yaitu tugaskan Kapolri untuk usut tuntas akan ijazah UGM Joko Widodo beserta rektor UGM, atau jika tidak bisa diganti baru. Nah, sangat cerdas dan masuk logika paparannya. Ayo UGM benahi. UGM mestinya bertanggung jawab melalui Bu Rektor dengan keterangannya diragukan kebenarannya karena tidak disertai argumentasi lengkap secara akademik. Nah, Anda benar sekali, setiap legalisir ijazah pasti harus menunjukkan ijazah aslinya, di mana jadi sebenarnya untuk membuktikan kasus ini sangat mudah, yang penting ada kejujuran.
Nah, mantabang kuliti semua betul waras bang menempelkan rektor dan dosen UGM yang ditermulkan. Nah, tangkap dili Ova UGM dan Jokowi, mereka berdua kong kalingkong terkait ijazah bodong Jokowi. Kemudian tangkap saja itu Ova Melia bersengkokol dengan Jokowi, di mana memang SOP seperti itu saat legalisir ijazah. Legalisir adalah kata kunci KPU untuk membela diri. Carilah penjabat yang berwenang legalisir ijazah. Nah, orang bodoh aja secara berpikirnya juga begitu. Kenapa UGM tetap tidak mau terbuka kepada publik? Sangat masuk akal UGM sengaja menutupi kepalsuan ijazah JKW. Nah, itulah Indonesia baru setelah ada seorang pemberani hadir yang bersembunyi berhamburan keluar. Kenapa tidak ada yang berani bicara di tahun 1999 dan nggak tahu ada apa dengan UGM? Betul sekali, ketika mau mergelisir ijazah UGM, ketika akan mendatangani ijazah Jokowi, tentu UGM melihat, meneliti secara seksama ijazah aslinya Jokowi dan membandingkan dengan fotokopi ijazah yang akan dilegalisir. Itu kayaknya Jokowi ke depan tidak mungkin lihatkan ijazah dia itu, takut. Nah, tidak berhak UGM mengklaim Pak Jokowi tamat dari UGM kalau tidak memiliki fotokopi ijazah Pak Jokowi. Nah, dan Pak Jokowi pasti mengisi buku tamu di UGM. Nah, dengan ini apapun jabatannya, kalau berhadapan dengan orang nomor satu pasti tidak bisa banyak omong. Apapun keinginan pasti siap dengan pasti Jokowi melegalisir ijazah tidak menunjukkan aslinya. Sebenarnya ini salah disebabkan ada orang. Maka cara ini betul sekarang sudah jadi masalah. Disebabkan UGM salah langkah dan UGM memihak Jokowi supaya apa yang dilakukan Jokowi dan UGM benar. Segala yang dipermasalahkan perlu adanya kedua belah pihak, perlu adanya banyak saksi mata dengan mengajar dari kedua belah pihak yang saling mengajar tim teknis agar bisa dapat data dan bukti yang kuat. Nah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar. Salam NKRI harga mati.